Oke guys, kali ini kita bakal bedah salah satu misteri terbesar dalam sejarah Indonesia. Gimana sih ceritanya Islam bisa sampai ke sini? Ada 3 teori utama, dan kita akan bongkar semuanya. Siap? Yo, apa kabar semua? Selamat datang kembali di channel Yehanedi. Tempatnya kita ngebuktiin bareng-bareng kalau belajar sejarah itu asik loh. Oke, kita langsung to the point aja ya. Coba deh, pernah nggak sih kalian kepikiran gimana ceritanya Islam yang asalnya nun jauh di Timur Tengah sana bisa jadi agama mayoritas di Indonesia? Gede banget kan pertanyaannya, kayak misteri gitu loh. Nah, para sejarawan itu punya 3 kandidat teori utama nih buat ngejawab pertanyaan tadi. Anggap aja ini kayak pertandingan atau debat sejarah paling seru. Yuk kita intip argumen mereka satu-satu. Oke, kandidat nomor 1 yang masuk ring, teori Gujarat. Jadi teori ini bilang Islam tuh datangnya bukan langsung dari Arab, tapi lewat India dulu. Penasaran kan gimana ceritanya? Jadi gini, intinya teori ini tuh percaya kalau Islam masuk ke Nusantara kita itu sekitar abad ke-13, dan yang bawa itu para pedagang muslim dari Gujarat, India. Jadi ada perantaranya gitu loh, nggak langsung. Terus buktinya apa? Nah, bukti yang paling sering diomongin itu adalah batu nisan Sultan Malik Al-Saleh. Beliau ini raja pertama Samudra Pasai. Katanya nih, corak batu nisannya itu mirip banget sama batu nisan yang ada di Cambai, Gujarat. Masuk akal sih, secara kan emang kita udah dagang sama India dari zaman bahela. Konek kan? Tapi ingat-ingat angka ini ya, abad ke-13, ini kunci banget. Kenapa? Karena angka inilah yang bakal jadi titik lemah yang diserang habis-habisan sama teori berikutnya. Dan ini dia penantangnya. Kandidat kedua, teori Mekah. Teori ini tuh kayak antitesisnya teori Gujarat. Langsung nyerang soal waktu dan asalnya. Tokoh utamanya di sini, Buya Hamka. Beliau bilang, tunggu dulu, Islam itu datangnya jauh lebih awal loh, abad ke-7. Dan yang bawa itu ya orang Arab langsung, bukan lewat perantara India. Wah, ini bener-bener koreksi telak buat teori yang pertama. Terus apa dong buktinya? Wih, ada beberapa nih. Pertama, ada catatan kuno dari Tiongkok yang bilang kalau di tahun 674 Masehi itu udah ada perkampungan Arab di pesisir barat Sumatera. Gila awal banget kan? Terus ada juga bukti surat menyurat antara Raja Sriwijaya sama Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dan yang paling sering dijadiin bukti kuat, ditemuin makam Islam kuno atas nama Fatimah binti Maimun di Gresik dari abad ke-11. Jauh banget kan dari abad ke-13-nya teori Gujarat? Oke, sekarang kita masuk ke kandidat ketiga. Nah, yang ini agak beda nih sudut pandangnya. Namanya teori Persia. Kalau yang ini fokusnya bukan ke siapa yang datang duluan, tapi lebih ke jejak budaya. Jadi, teori Persia ini soal waktu setuju sama teori Gujarat di abad ke-13. Tapi mereka berpendapat pengaruh Islam yang masuk itu kental banget nuansa Persianya atau Iran zaman sekarang. Jadi buktinya bukan artefak kayak batu nisan, tapi justru kesamaan budaya, sesuatu yang bahkan masih ada sampai sekarang. Oke, bukti paling kuatnya apa? Coba deh kalian pernah dengar atau lihat perayaan 10 Muharram atau Asyura, kayak tradisi Tabuik di Pariaman, Sumatera Barat, atau bubur suro di Jawa. Nah, perayaan-perayaan itu ternyata mirip banget sama tradisi kaum Syiah di Iran untuk mengenang wafatnya cucu Nabi, Husain bin Ali. Ini koneksi budaya yang, wah, kuat banget. Dan bukan cuma itu. Ada juga kesamaan ajaran tasawuf, misalnya antara Syekh Siti Jenar dengan ajaran Sufi dari Persia, Al-Halaj. Terus, bahkan ada penggunaan istilah-istilah bahasa Persia dalam sistem eja huruf Arab zaman dulu. Wah, detail-detail kecil kayak gini nih yang justru bikin menarik. Oke, 3 teori udah kita dengerin semua argumennya. Gujarat dengan bukti arkeologisnya, Mekah dengan bukti waktu yang lebih awal, dan Persia dengan bukti budayanya. Sekarang pertanyaannya, jadi mana yang benar? Siapa pemenangnya? Dan jawabannya adalah ternyata rumit. Kenapa? Ya karena gini guys, ini kan sejarah ratusan tahun lalu. Buktinya tuh terbatas banget. Jadi setiap teori punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Nggak ada satupun yang bisa dibilang 100% benar dan diterima semua sejarawan. Makanya, mungkin pertanyaan yang lebih menarik itu bukan dari mana Islam datang, tapi gimana caranya Islam bisa menyebar dan diterima dengan begitu baik di Nusantara. Ini nih yang gak kalah penting buat dibahas. Nah, soal ini, para ahli lumayan sepakat. Ada setidaknya 6 jalan tol penyebaran Islam di Nusantara. Apa aja tuh? Ada lewat perdagangan, udah pasti. Terus, perkawinan, pendidikan, lewat pesantren, ajaran tasawuf yang menyentuh hati, kesenian yang kreatif banget, dan terakhir lewat jalur politik. Dari 6 jalur tadi, ada 3 yang dampaknya paling dahsyat. Pertama, perdagangan.
Ya jelas lah ya, pedagang sambil bawa dagangan, sambil bawa ajaran. Kedua, perkawinan. Apalagi kalau menikahi putri raja atau bangsawan, wah itu kayak jalur VIP. Penyebarannya jadi cepet banget. Dan yang ketiga, ini favorit saya, kesenian. Kalian pasti tahu kan, Sunan Kalijaga yang menggunakan wayang sebagai media dakwah? Itu jenius banget asli. Dan yang perlu kita catat baik-baik nih, proses penyebarannya itu berjalan dengan damai, pelan-pelan, bertahap, dan yang paling penting, Islam nggak datang buat menghapus budaya yang udah ada. Justru sebaliknya, terjadi akulturasi, Islam berdialog dan menyatu dengan budaya lokal. Inilah kunci kenapa Islam bisa diterima dengan tangan terbuka di Nusantara. Nah, sekarang aku mau nanya ke kalian. Setelah dengerin argumen dari ketiga teori tadi, menurut kalian pribadi nih, mana yang buktinya paling meyakinkan? Tim Gujarat, tim Mekah, atau tim Persia? Coba kasih tahu pendapat kalian. Tulis di kolom komentar ya, kita diskusi di sana. Dan seperti biasa, kalau kalian suka bahasan-bahasan sejarah yang seru kayak gini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya, biar kita bisa terus ngebongkar misteri-misteri sejarah lainnya bareng-bareng. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Ciao!